Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Febrianti dari S1 Prodi Manajemen dengan NIM 23111024310053. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari modul 1, 2, dan 3. Yang pertama, bab 1, tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Seseorang pembisnis sudah barang tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain: yang satu, kebutuhan yang beraneka ragam. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antar barang atau jasa sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Orang yang mendapatkan keuntungan melimpah tetap harus berbisnis karena keinginan terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya, dan akhirnya bisnis terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat ingin mendapatkan yang lebih. Terus, pengertian dan pelaku bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. Yang satu, Huges dan Carrefour. Suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yang B, Brown dan Petrello. Suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang C, Won dan Kurtz. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Pelaku bisnisnya owner atau pemilik, kreditur, employees atau karyawan, penyediaan material, dan customer atau pelanggan. Terus, perbedaan bisnis. Yang pertama ada bisnis kecil dan bisnis besar. Kalau bisnis kecil, umumnya pemilik jadi manajer. Kalau bisnis besar, menjadi manajer bukan pemilik. Terus kalau bisnis kecil, daerah operasionalnya lokal. Terus bisnis besar, regional atau nasional. Terus bisnis kecil biasanya tuh organisasi sederhana. Kalau bisnis besar, organisasi kompleks. Kalau bisnis kecil, pemilik intimnya dengan karyawan. Kalau bisnis besar, pemilik tidak kenal dengan karyawan. Kalau bisnis kecil, banyak kegagalan. Kalau bisnis besar, jarang ada yang gagal. Dan yang terakhir, bisnis kecil biasanya tuh pemilik serba. Terus yang bisnis besar biasanya manajemen spesialis. Terus batasan usia industri. Kementerian Perindustrian memberikan batasan perusahaan industri yang dari kecil, menengah, dan besar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahun 1 miliar atau kurang. Yang kedua, industri menengah adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta atau paling banyak 10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 1 miliar namun kurang dari 50 miliar. Yang ketiga, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar 10 perak, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 50 miliar. Terus, adapun kelemahan usaha kecil adalah yang pertama, kurang berorientasi pada masa depan, jarang inovasi. Terus yang kedua, jarang mengadakan kaderisasi. Yang ketiga, cepat puas. Yang keempat, kurang tanggal teknologi. Yang kelima, kurang paham akan regulasi. Yang keenam, kurang paham manajemen. Terus yang terakhir, struktur modal tidak memadai. Terus masuk lagi bab 2, tanggung jawab sosial perusahaan.
Yang pertama, tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin dan etika bisnis. Memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus menyelenggarakan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial, perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, antara lain, yang pertama pelanggan, customer, pekerja, terus pemegang saham, kreditur, dan masyarakat, communities. Terus tanggung jawab sosial kepada pelanggan, social responsibility customer. Yang pertama, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis. Terus bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama nih, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis. Tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sehingga perunjuk karyawan pelanggan harus dipelihara dengan baik. Terus ada monitor keluhan pelanggan, terus dimonitor jika ada keluhan segera langsung melakukan perbaikan. Yang ketiga, memperbolehkan umpan balik. Pelanggan meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Terus adanya bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, adanya kandungan bahan dan kualitas produk. Yang kedua, peraturan periklanan, pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Yang ketiga, peraturan persaingan industri, pemerintah mempromosikan persaingan industri agar tidak ada monopoli. Terus selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Yang pertama, keamanan pekerjaan, memastikan tempat kerja adalah nyaman bagi tempat ataupun peralatannya. Terus yang kedua, perlakuan pekerja, memastikan tidak ada diskriminasi atau pembulian. Yang ketiga, kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan tidak ada sara. Terus yang berikutnya, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis, keluhan prosedur, kode etik, ketenagaan kerjaan. Terus selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Jika perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor, dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jangka tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. Yang pertama, kewajiban keuangan. Yang kedua, informasi kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Terus selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik, pemegang saham, manajer perusahaan, memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Terus selanjutnya lagi, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara O2 yang berbahaya bagi masyarakat, atau bias juga mencemari air terkait limbah bungan yang tidak tepat. Bias juga pencemaran kebisingan perusahaan jika perusahaan ada pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Terus selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pertama, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada, sumbangan kepada masyarakat tidak mampu, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemeriksaan gratis, dan memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Terus memasuki bab 3, bentuk hukum lingkungan kebaikan dan keburukan perusahaan. Yang pertama, badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Yang pertama, badan hukum perusahaan dibagi dua, yakni ada yang berbadan hukum, ada yang bukan berbadan hukum. Apa sih perbedaannya? Badan usaha yang berbadan hukum biasanya subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Terus
Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan valid yang terkena sita hanyalah perusahaan saja, sedangkan harta perusahaan tetap bebas dari sitaan, sehingga jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi atau pelunasan hutang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan. Terus badan usaha yang termasuk badan hukum. Apa itu? Yaitu perserorangan terbatas atau PT, perusahaan negara, PRI, perusahaan daerah atau PD, koperasi perjam, persero, dan yayasan. Sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.